أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda lil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah, Bapak, Ibu dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kesempatan hari ini di Jumat Pekan Ganjil bi'idznillah kita bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia, insyaallah. Kita berharap apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya, meniti jalan di antara jalan-jalan yang mudah menuju surganya Allah Ta'ala, dan kita berharap semuanya telah menjadi pembela kita yang mulia Allah. Melanjutkan kita bersama dari kitab Al-Mu'awiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga kita bil syarah penjelasannya dari syarah Sunnah Al-Mu'awiyah di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita temanya kali ini ya kaitannya dengan al-ubudiyah, kemudian al-isti'anah wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala, yaitu kaitan erat antara ibadah ubudiyah kita kepada Allah, kemudian isti'anah kita, minta tolong kita kepada Allah, dan juga tawakal kita kepadanya. Ketiga-tiganya ini ya harus ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam urusan ibadah dan juga dalam urusan yang lainnya, yaitu urusan-urusan dunia. Karena disitulah ya letak inti perjalanan hidup kita, meniti sebagaimana firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita semuanya sedang meniti jalan menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ya Allah, kami tidak akan bisa beribadah kepadamu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, kalau bukan karena kami minta tolong kepadamu. Kalau bukan karena Engkau yang menolong kami ya Allah, kami tidak akan mampu beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Kami juga harus ditunjang dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, adapun hasilnya apakah diberikan atau tidak, maka Allah yang mengetahui. Yang penting kita sudah berusaha, tawakal ala Allah. Jika diberi maka alhamdulillah, namun jika tidak diberi maka itu adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala. Yang pasti di situ ada hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan. Kadang kita mengetahui seketika itu juga, kadang kita mengetahui jauh setelah-setelahnya. Nah, maka kita mulai. Diberikan catatan judul oleh Syekh Shalih Fauzan bagi yang punya kitab di halaman 178, Aqibatu man faqada tawakkul 'ala Allahi wal isti'anata bih. Ya, efek buruk atau akibat bagi orang yang kehilangan tawakalnya kepada Allah dan kehilangan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Artinya ketika seorang beribadah tanpa diiringi, disertai dengan tawakal, tanpa disertai dengan meminta tolong kepada Allah, maka yang dihasilkan bukan kebahagiaan, yang dihasilkan bukan sesuai tujuan, namun malah sebaliknya. Dia tidak akan bisa ya sempurna ibadahnya, merasa tenang ibadahnya, merasa dimudahkan kalau dia ya tidak bertawakal kepada Allah dan juga tidak meminta tolong kepada Allah. Maka tiga-tiganya ini ubudiyah, ibadah kita, menghambakan diri kita kepada Allah, tawakal, berusaha, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan lupa minta tolong terus kepada Allah, jangan menyandarkan urusan itu kepada diri kita sendiri.
Ya, sebagaimana doa wirid pagi petang kita, yaitu ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya janganlah engkau ya Allah serahkan urusanku kepadaku sekejap mata pun. Ya, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku untukku semuanya, dan jangan kau serahkan hal itu kepadaku sekejap mata, sekedip pun tidak. Kenapa? Kita amat sangat lemah. Kullu ma siwallah ajizun wa muftaqirun. Setiap segala sesuatu selain Allah semuanya adalah lemah, semuanya membutuhkan, dan kita semuanya membutuhkan kekuatan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dari akibat bagi orang yang meninggalkan tawakal dan isti'anah, minta tolong kepada Allah dalam urusan ibadah, maka ya dia tidak akan bisa meraih kebahagiaan, dia tidak akan bisa mencapai tujuan. Makanya ini diperjelas lagi, walau sa'a fi hadzal maqlubi walam yakun musta'inan billahi mutawakkilan alaihi muftakiran ilaihi fi husulihi lam yahsul lahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun atau seandainya jika ada seseorang yang sudah tahu kewajibannya ibadah, dia sudah sholat, puasa, zakat, haji, umrah semuanya, sedekah, zakat, yang wajib, yang sunnah semuanya, namun dia tidak meniti jalan ibadah ini dengan minta tolong kepada Allah senantiasa, tidak pula bertawakal kepadanya, tidak pula merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu, maka dia tidak akan meraih tujuannya. Maka jangan dilupakan, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar dakwah, tapi hati harus diikat dengan kebutuhan kita kepada Allah. Hati harus diikat dengan tawakal kepada Allah, dan hati harus diikat dengan isti'anah. Wa iyyaka nasta'in. Jangan lupakan, ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu, namun jangan lupa ista'in billah, minta tolong kepada Allah, bantulah, tolonglah, mudahkanlah. Kemudian kita serahkan kepada Allah hasilnya, dan jangan bersikap wala ta'jaz, jangan bersikap lemah. Makanya dikatakan sekali lagi, siapa yang sudah mengerti ibadah namun dia tidak beristi'anah, dia tidak bertawakal, dia tidak merasa dirinya itu sangat-sangat butuh kepada Allah, maka enggak akan meraih tujuan ibadah. Walaupun dia sudah meniti jalan itu. Perlu diingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu saja. Walaupun di situ sudah ada makna tersendiri, yaitu tauhid, kemudian tidak menyekutukan Allah. Namun tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan isti'anah billahi ta'ala. Kemudian yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa innahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Karena Allah Subhanahu wa taala ma syaa Allahu kan. Ini ungkapan dari para ulama yang diambil dari beberapa hadis, nanti akan kita sebutkan, yaitu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini bisa dijadikan kaidah atau rumus, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya ma syaa Allah, masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti itu akan ada, terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa saja yang Allah tidak menghendakinya, maka enggak akan pernah terjadi, enggak akan ada wujudnya. Sebagaimana ibadah ini, Allah menghendaki ibadah itu akan sampai tujuannya kalau ada isti'anah, ada tawakal, ada merasa butuh seorang hamba kepada Allah. Itulah yang Allah kehendaki, sehingga masya'a Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki di situ, maka akan terjadilah ibadah dengan nikmat, dengan tenang, dengan tenteram. Tapi wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa saja yang Allah tidak menghendakinya, maka enggak akan pernah terjadi. Karena Allah tidak menghendaki ibadah itu kecuali harus dengan musta'inan, mutawakkilan, dan muftakiran. Harus dengan meminta tolong kepada Allah, dengan bertawakal, dan juga dengan merasa butuh kepada Allah. Maka itu harus kita tempuh. Jika tidak, maka lam yakun, tidak akan pernah ada yang nikmatnya ibadah itu sendiri. Tidak akan sampai tujuan seorang ibadah itu sendiri. Maka ini kaidah masya Allahu kana
wa illam yasha' lam yakun. Atau wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi itu bagian dari iman kepada takdir, yaitu tentang masyiah. Kalau mungkin ya bagi para jamaah yang pernah belajar masalah takdir itu tidak akan sempurna iman kita kepadanya sampai kita mengimani tentang empat perkara. Yaitu pertama adalah ilmu Allah, yang kedua adalah kitabatullah, yang kemudian yang ketiga adalah masyiatullah, dan yang keempat adalah khalqullah. Ya, kita nggak akan bisa memahami takdir dengan sebaik-baiknya, ya dengan sempurna, kalau kita tidak mengerti tahapan-tahapan mengimani takdir, yaitu mulai dari ilmu Allah, segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, bagaimana nanti terjadi, ya mulai sejak di awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, semuanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah alimul ghaibi wasyahadah. Ya, dialah Allah yang mengetahui perkara yang nampak maupun perkara yang tersembunyi. Ini harus kita yakini, semuanya ilmunya di sisi Allah. Kemudian setelah Allah mengetahuinya, maka di sini Allah mencatatnya, yaitu kitabatullah. Sebagaimana dalam hadis, ya pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian diminta untuk mencatat semua maqadirul khalq. Ya, diminta untuk mencatat semua takdir-takdir makhluk, ya mulai dari sejak awal penciptaan ya sampai nanti hari kiamat. Sehingga semuanya itu fi kitabin mubin. Semuanya itu sudah tercatat di kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz di sisi Allah Ta'ala. Artinya ilmu Allah, kemudian semuanya ilmu itu sudah dicatat, rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena sudah diangkat dan tinta-tinta itu sudah kering, gak akan pernah berubah sama sekali. Dan itu dengan hikmah Allah. Kemudian setelah Allah mengetahuinya, kemudian mencatatnya, baru setelah itu Allah menghendakinya. Ya, maka di antara ilmu Allah, di antara catatannya, ada yang Allah kehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Ya, maka siapa yang ingin menolak kehendak Allah, maka tidak akan pernah bisa. Dan siapa yang berusaha ya untuk menghalang-halangi kehendak Allah, maka juga tidak akan bisa. Kemudian jika Allah menghendaki, maka Allah akan menciptakannya, mewujudkannya. Ya, sehingga itu ada, bisa kita rasakan dan seterusnya. Maka kalau kita lihat kondisi kita saat ini, misalnya detik ini saja, di sini ada berapa orang, ya jumlahnya, semuanya sedang ngapain, yaitu semuanya sudah Allah ciptakan. Dan ciptaan Allah itu sudah Allah kehendaki, dan kehendak Allah itu sudah Allah catat, dan catatan Allah itu sudah ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang ada. Demikian juga sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang enggak ada berarti memang Allah tidak menciptakannya, tidak mengadakannya. Kenapa? Karena memang Allah tidak menghendakinya. Ya, dan apa yang Allah tidak kehendaki itu juga sudah Allah catat ya di kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz, dan itu juga sudah ada ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami 4 perkara ini, maka kita tidak akan, kalau kehilangan sesuatu, nggak akan pernah sedih terlalu dalam, ya susah move onnya, sedih ya berlama-lama, tidak. Kenapa? Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, ya Allah pasti menjadikannya. Jika memang itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka juga tidak akan pernah terjadi. Ya, maka itu adalah bagian dari qadar Allah. Demikian juga kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, benar-benar kita dapat sempurna full, maka kita nggak akan terlalu bahagia, terlalu sombong bahkan, na'udzubillah. Ya, kenapa? Itu juga bagian dari kehendak Allah. Allah menghendaki itu untuk kita, maka adalah kita bersyukur. Ini maka itu bagian dari masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti ya terjadi, dan apa saja yang Allah tidak menghendakinya tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh manusia berusaha ya untuk mengadakannya, ya untuk mengusahakannya, maka tidak akan pernah hal itu terjadi ya sedikit pun. Makanya dari sini ini diambil dari beberapa hadis, ya seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka, wa law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad katabahu 'alaika, rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, pernah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, ya ketahuilah bahwasanya umat ini seluruhnya, kalau seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepadamu ya kecuali itu yang sudah Allah takdirkan. Berarti ya apa yang kita dapatkan saat ini, entah itu rezeki, entah itu ilmu, entah itu harta, keluarga, maka itu sebenarnya adalah takdir Allah. Itu adalah ketetapan Allah untuk kita dan itu kebaikan. Ya, bukan dari yang usaha-usaha kita, usaha-usaha manusia. Karena tadi seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak akan bisa sebenarnya memberikan manfaat kecuali yang Allah sudah takdirkan. Ya juga seandainya mereka bersatu berkumpul semua dari awal penciptaan manusia sampai akhir kiamat nanti, semuanya bersatu padu untuk mencelakakanmu, ya untuk memberikan kerugian kepadamu, mereka nggak akan bisa merugikanmu, mencelakakanmu kecuali jika memang itu sudah Allah ya takdirkan ya menimpa dia. Itulah yang harus kita yakini, segala sesuatu biqadarillah. Ya wa kullu syai'in qadarnahu atau wa kullu syai'in qadarnahu, yaitu segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ya juga dalam hadis yang lain masih dari Ibnu Abbas, yaitu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma yukhti'aka lam yakun yusibaka. Apapun yang itu memang sudah luput, bukan rezekimu, gak akan pernah bisa. Ya kalau memang itu sesuatu yang luput, bukan rezekimu, maka gak akan bisa menimpa, gak akan bisa mengenai kita. Dan sesuatu yang memang rezekimu, maka gak akan pernah salah alamat sehingga itu luput ya darimu. Maka dari sinilah seseorang gak akan bisa mengimani takdir dengan sempurna kecuali dengan mengimani hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jadi tentang ilmu Allah, kemudian tentang ya tentang catatan Allah, ya kullun fi kitabin mubin, dan juga tentang kehendak Allah dan juga tentang ciptaan Allah yang Allah mewujudkan. Maka apa yang wujud di dunia ini itu adalah kehendak Allah, sudah tercatat dan sudah diketahui ilmunya di sisi Allah. Dan apa yang tidak ada juga merupakan kehendak Allah, sudah tercatat dan juga Allah telah mengetahui ilmunya. Maka seandainya manusia berkumpul sekali lagi untuk memberikan manfaat kepada kita, nggak akan bisa manfaat itu sampai kepada kita kecuali itu memang sudah takdirnya. Demikian juga seseorang ya atau semua manusia berkumpul untuk mencelakakan seseorang, ya maka nggak akan bisa mencelakakannya kecuali itu memang sudah takdirnya. Ya kembali ke hadis tadi, yaitu apa saja yang memang jatahmu nggak akan pernah luput, nggak akan pernah lepas, nggak akan pernah salah alamat. Dan apa yang merupakan ya bukan jatahmu yang akan luput, ya memang tidak akan pernah mengenaimu sama sekali. Itulah yang harus kita imani. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Itu kaitannya dengan ibadah tadi. Allah menghendaki ya agar kita mencapai tujuan ibadah disertai dengan ya isti'anah kepada Allah, dengan tawakal kepadanya, dengan merasa butuh ya akan ibadah ini, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang tadi kita tambahkan, hal itu bisa kita luaskan pembahasannya kepada seluruh perkara-perkara yang kita hadapi, ya terutama dalam masalah takdir dengan 4 perkara tadi, apa ini? Ilmu, kemudian catatan, kehendak dan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian lanjutannya, fa wa muftaqirun ila Allah min haitsu wal matlubu al mahbubu al muradu wal ma'bud. Ya karena seorang hendaknya ketika beribadah itu benar-benar merasa butuh kepada Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang matlub, yang diminta. Karena dialah Allah al-mahbub, yang dicintai. Karena dialah Allah al-muradul ma'bud, dialah Allah yang dituju dan yang diibadahi. Satu-satu, tidak ada selain. Ya, makanya harus ditanamkan ya agar kita merasakan benar-benar ubudiyah ini, ya jadikan ubudiyah itu sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Kita sangat butuh ya akan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian wa min haitsu huwal mas'ul wal musta'anu bihi wal mutawakkalu alaihi fa huwa ilahu la ilaha lahu ghairuh wa huwa rabbu la rabba lahu siwa. Ya bahwasanya dialah Allah juga yang al-mas'ul, yang Allah tempat meminta kita. Demikian juga dialah Allah al-musta'an, ya tempat meminta kita, tempat meminta pertolongan. Wal mutawakkal alaihi, dan dialah Allah ya tempat kita bertawakal kepadanya dalam segala urusan.
fahuwa ilahu, dialah Allah sesembahannya, yaitu sesembahan hambanya, la ilaha lahu ghairu, tidak ada sesembahan untuknya untuk hamba itu kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbuhu, dialah Rabbnya, yang mengaturnya, yang mengendalikannya, yang mengurusinya, yang menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya. La rabba lahu siwa, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb untuknya, untuk hamba itu, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan seorang berubudiyah. Sekali lagi, bukan, kalau dalam ungkapan lain, bukan hanya datar ya, yaitu ibadah, sholat selesai, udah selesai, ngaji selesai, enggak. Ini hatinya harus diaktifkan dengan isti'anah billah, tawakal ala Allah, yang merasa butuh kepada Allah, bahwasanya dialah Allah yang kita minta, dialah Allah yang kita cintai, kemudian dialah Allah yang kita tuju, yang kita ibadahi, dialah tempat kita meminta, tempat meminta pertolongan, dan kita sandarkan semua perkara itu kepada dialah Allah ilahun hakun, tidak ada sesembahan hak kecuali dia. Dialah Allah yang mengatur, mengurusi, yang menciptakan, menghidupkan. Dialah Allah Rabbul kulli syai', dialah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul alamin. Ya, dengan begitu ya diharapkan benar-benar seseorang itu yang mencapai ya ubudiyah yang diharapkan. Kemudian diberikan catatan oleh Syekh Al-Fauzan, falau annahu arada an ya'budallaha walakinnahu la yasta'inu billah. Kalau seandainya ada seorang hamba yang dia menginginkan ibadah kepada Allah, akan tapi la yasta'inu billah, akan tapi tidak minta tolong kepada Allah. Ini dengan doa yang pernah kita sebutkan, insyaallah semoga semuanya sudah hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini harus dibaca setiap saat. Sunnahnya adalah sebelum salam. Ya, adapun yang lainnya adalah setiap kita merasa butuh kepada Allah Ta'ala, di setiap saat, setiap waktu, ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, khususnya untuk selalu zikir kepadanya, selalu bersyukur kepadanya, dan untuk bisa dibantu beribadah sebaik mungkin kepadanya. Ini pernah kita sebutkan itu. Ya, maka seseorang yang menginginkan ibadah namun tidak beristi'anah, tidak meminta tolong kepada Allah, fa innahu lan yahsula ala matlubihi, maka dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Dia tidak akan pernah sampai pada tujuan ibadah itu sendiri. Li'annahu la yu'inuhu 'ala al-ibadati wa yumakkinuhu minha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, tidak menolongnya untuk beribadah, tidak pula mengokohkannya. Maka bisa jadi seorang ibadah, sholat ya sebentar, ya kemudian tidak istiqomah atau maksiat, na'udzubillah. Ya, atau seseorang ya zikir kemudian lalai, ya kemudian, atau seorang yang berinfak, sedekah, ya kemudian meninggalkan, ya tidak bisa istiqomah. Kenapa? Allah tidak menolongnya, Allah tidak membantunya, Allah tidak mengokohkannya, dan juga wa yassiruha lahu, dan Allah juga tidak memudahkan ibadah itu untuknya. Maka sekali lagi kita bermuhasabah ya, sampai detik ini, sampai posisi sekarang kita saat ini, kita bisa ini, bisa itu ya. Baik dalam urusan dunia, urusan agama, lebihnya semuanya itu adalah pertolongan Allah. Semuanya itu adalah Allah yang mengokohkan kita, menguatkan kita. Semuanya itu adalah Allah yang memudahkan kita sampai di ya posisi saat ini. Ya, dialah Allah yang memudahkannya. Ya, sekali lagi, li'annahu la yu'inuhu 'alal ibadati wa yumakkinuhu minha wa yuyassiruha lahu wa yuqawwihi 'alaiha wa yuraghibuhu fiha illallah. Karena tidak ada yang memudahkan, tidak ada yang mengokohkan, tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang membuat kita cinta, yang membuat kita condong kepada ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan sekali lagi, iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain di situ ada makna tauhid, ya la ilaha illa huwa, ya la ma'budu bihaqqin illallah. Di situ juga ada makna ya kita meminta tolong kepada Allah agar Allah tadi membantu kita, kemudian mengokohkan kita di atas ibadah, memudahkan kita di atas ibadah, menguatkan kita di atas ibadah, dan membuat kita selalu condong kepada ibadah. Ya, itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, jika seorang beribadah kemudian meninggalkan hal ini, maka enggak akan sampai tujuannya. Ya, walaupun sholat, ya, maka yang terjadi hanyalah sekedar ya menggugurkan kewajiban, atau ya sholat tapi hampa, sholat tapi hatinya gelisah. Ya, na'udzubillah, sholat tapi tidak
yang menenangkan hatinya. Padahal Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan sejukan atau kesejukan pandanganku itu di dalam salat, dijadikan kesejukan hatiku di dalam salat. Ya, itu ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala tatimmu ubudiyatuhu lillah illa bihadain famata kana yuhibbu ghairallah li dzatihi aw yaltafitu ila ghairillahi annahu yu'inuhu kana 'abdan lima ahabba wa 'abdan lima rajahu bihasabi hubbihi lahu wa rajaihi iyyah. Yang dikatakan tidak akan sempurna ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua tadi, isti'anah dan tawakal. Ya, isti'anah minta tolong kepada Allah dan kita serahkan segala urusannya kepada Allah, tentunya setelah berusaha ya. Karena tawakal artinya bukan pasrah. Ya, tawakal artinya bukan menyerah, tapi tawakal itu adalah berusaha kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bertawakal kendaraan kita, ya bukan digeledak, ya kuncinya dibiarkan, ya atau tidak dikunci, bahkan pintunya dibuka, ya bukan. Tapi tawakal adalah tutup, dikunci, bahkan double, alarm dan sebagainya, sudah. Ya kalau itu milik kita nggak akan pernah lepas. Kalau itu bukan milik kita, ya sudah. Walaupun sudah digembok, dikunci, ada CCTV, ada satpam, ya kalau memang bukan rezekinya, ya pasti akan lepas. Dan itu semuanya biqadarillah. Ya maka famata kana yuhibbu ghairallah li dzatihi, maka ketika seseorang yang mencintai selain Allah, ya karena sesuatu itu, ya kemudian dia berpaling kepada selain Allah, maka annahu yu'inu, maka dia akan terasa terbantu, tapi dia menjadi hamba ya sesuatu tadi. Dia pernah kita bahas dahulu, ketika seseorang mencintai selain Allah, maka sebenarnya dia berubudiyah kepadanya. Ketika dia berpaling kepada selain Allah, berarti dia telah berubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, annahu yu'inuhu kana 'abdan lima ahabba. Jadi ketika seorang mencintai selain Allah terasa dibantu. Ya, kemudian dia berpaling kepada selain Allah terasa sesuatu itu membantunya, maka dia telah menjadi 'abdan lima ahabba. Ya, wa 'abdan lima rajahu, maka dia telah menjadi hamba ya terhadap apa yang dia cintai dan hamba terhadap apa yang dia harapkan, bihasabi hubbihi lahu wa rajaihi, sesuai dengan kadar cintanya dan kadar harapannya kepada selain Allah tadi. Maka ubudiyah sempurna, ya ibadah yang sempurna, penghambaan yang sempurna adalah semuanya ya lillah, nggak ada yang li ghairillah. Sedikit saja li ghairillah, ya hilangkan. Ya kenapa? Ya kullu ma li ghairillah atau kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu lemah. Ya segala sesuatu selain Allah itu membutuhkan. Maka bagaimana mungkin kita berharap pada sesuatu yang lemah? Kita berharap pada sesuatu yang membutuhkan. Dia sendiri butuh. Ya kenapa kita membutuhkan dia? Ya dan seterusnya. Kemudian diberikan catatan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan man iltafata ila ghairillah wa dhanna annahu yanfa'. Ini penjelasannya. Siapa yang berpaling kepada selain Allah dan mengira itu bermanfaat. Ya tadi ya, mencintai selain Allah ya berlebihan atau ada kecondongan di sana, berharap kepada selain Allah, kemudian berpaling dengan rasanya atau dengan manfaat atau dengan harapannya, ya dengan prasangkanya itu bermanfaat untuk dirinya, ya yang bisa memberikan manfaat au annahu yadfa'u anhu darar, atau bisa menghilangkan kemudaratan, fa inna hadzal ghair lan yanfa'ahu innama yakunu hasratan alaih. Ya maka sesuatu tadi yang dia sangka bermanfaat padahal itu adalah selain Allah, yang dia sangka itu bisa menolak mudarat padahal itu selain Allah, maka sesuatu itu kelak akan ya menjadi penyesalan yang dalam untuk dirinya. Ya karena itu la yanfa', ya tidak akan pernah bermanfaat sedikit. Oleh karena itu walidzalikal muslim la yuhibbu illa lillah. Ini diulang-ulang lagi penjelasan ini dari ubudiyah. Tidaklah seorang muslim itu tidaklah mencintai kecuali ya karena Allah. Kalau dia mencintai sesuatu, ya arahkan sesuatu ini karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Ya, wala yubghidu illa lillah. Kalaupun kita membenci, demikian juga bencilah sesuatu karena Allah, karena memang Allah membencinya, karena Allah memang tidak menyukainya, karena itu memang haram, ya karena itu memang mencelakakan, memudaratkan. Ya, jadi seorang muslim dalam mencintai Allah,
Kalau dia ada kecondongan mencintai selain Allah, maka arahkan itu untuk Allah, karena Allah, ya, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi wala yubghidu illa lillah, tidaklah seorang itu membenci kecuali karena Allah. Ya, kemudian tidaklah seseorang itu la yuwali illa fillah, tidaklah seseorang itu mendukung, loyal kecuali karena Allah. Ya, siapa yang kita dukung ini, siapa yang kita bantu, ya harus karena Allah, bukan karena dunia, ya bukan karena jabatan, ya bukan karena ingin terkenal dan sebagainya. Wala yu'adi illa fillah, dan tidaklah memusuhi juga karena Allah. Kenapa kita musuhi? Karena memang itu musuh-musuh Allah. Karena memang itu adalah ya musuh-musuh Islam dan seterusnya. Wala yatawakkal illa 'ala Allah, dan tidaklah bertawakal, menyerahkan segala urusan kecuali juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ghina bil 'abdi 'anillah, dan tidak ada yang bisa mencukupi seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah ini bagaimana ubudiyah seseorang, tidaklah mencintai kecuali ya karena Allah, tidaklah membenci kecuali karena Allah, tidaklah mendukung, setia kecuali karena Allah, tidaklah memusuhi kecuali karena Allah, tidaklah menyerahkan segala urusan, tawakal ya kecuali kepada Allah. Tidak ada yang mencukupi urusannya ya kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'inuhu ala ta'atihi wa ibadatihi illallah. Dan poinnya juga pada intinya tidak ada yang bisa membantunya taat, tidak ada yang bisa membantunya ibadah, istiqomah, tenang, tentram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kita tambahkan sedikit di sini pembahasan ya. Ini juga seseorang tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain kecuali itu dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat menginginkan hidayah untuk orang lain. Entah itu orang yang kita cintai dari keluarga kita, ya anak, istri, suami, ya kerabat atau teman dekat. Tapi ya jangan lupa, tidak ada yang yu'inu, tidak ada yang menolongnya untuk bisa taat, tidak ada yang bisa menolongnya yang untuk bisa dapat hidayah orang tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, jangan kita merasa apa ini? Ya, ini merasa ya menakut dari aku dan seterusnya. Saya kan hebat. Saya kan sudah bisa ini, bisa itu. Ya, walaupun dia ya diberikan ilmu memang dari Allah taala, ya kelihatannya mudah. Namun sekali lagi tadi masya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma asabaka lam yakun yusibaka. Ya, apa saja yang Allah kehendaki, ya maka itu akan terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak menghendakinya, ya tidak akan pernah terjadi. Walaupun terasa mudah, kalau memang nggak dikehendaki Allah, ya nggak akan bisa. Dan juga apa yang menimpa, ya nggak akan pernah lewat luput. Dan apa yang luput nggak akan pernah menimpa, sudah selesai. Jadi maka tidak ada yang bisa dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, dalam urusan hidayah yang membantunya kecuali Allah Taala. Kita tidak boleh yang mengandalkan diri kita, ya pada kehebatan kita, pada kedekatan kita, ya pada harta kita dan seterusnya. Lihatlah kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diabadikan di surat Al-Qasas yang paling mencatat, Al-Qasas ayat 56, yang digabungkan dengan surat Asy-Syura ayat 52, yaitu kisah bagaimana Nabi sangat menginginkan hidayah kepada siapa? Ya kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ya apa enggak kenal? Ya sangat kenal, bahkan selalu yang membantu Nabi sejak kecil, menolongnya, melindunginya ya dari orang-orang kufar. Dan ketika akhir wafatnya apa yang terjadi? Qadarullah masyafa'al, ya beliau tidak dapat hidayah ya untuk memeluk Islam. Kenapa? Ya karena memang Allah tidak menghendakinya dan Allah lebih tahu ilmunya. Makanya turun berkaitan dengan kisah Abu Thalib ini, yaitu di surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, di sini ayatnya kalau digabungkan dengan surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka la tahdi, satunya lanya panjangnya, yaitu innaka la tahdi man ahbab, sungguh engkau tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walaupun itu pamanmu sendiri yang sudah engkau kenal, membantumu, menolongmu, ya sudah mengorbankan segala-galanya. Namun ketika menjelang wafatnya, ya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada
ya orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Ya akan tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara takdir-takdir. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi. Ini hati-hati membacanya. Kalau tadi la tahdi tidak memberi hidayah, tidak bisa memberi hidayah. Kalau yang di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi, lanya lam taukid. Wa innaka latahdi, sungguhnya engkau benar-benar bisa memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Ya, inilah yang disebutkan oleh para ulama, hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan hidayatul irsyad wal bayan. Ya, hidayah taufik yang menumbuhkan iman pada hati seseorang, yang menundukkan hatinya, yang membuat dia taat, membuat dia iman, condong kepada tauhid dan seterusnya, yang membuat dia cinta pada ilmu, membenci kebodohan, yang dia di atas sunnah, atau dibenci atau membuat dia yaitu mencintai sunnah atau membencinya sebaliknya. Ya, semuanya itu adalah ya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurusi hati adalah Allah, kulluha biyadillah. Akan tapi manusia diminta untuk berusaha, dan ini namanya tawakal. Ya, yaitu berusaha apa? Tunjukkan, jelaskan, ajarkan. Ya, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang kuat. Kenapa? Wa innaka latahdi, sungguhnya engkau bisa memberi hidayah ya orang lain menuju jalan yang lurus, bisa mengarahkan ini benar, ini salah, ya ini tauhid, ya ini syirik, ya ini sunnah, ini bid'ah, ini kejahilan, ya ini ilmu, ya ini kesesatan dan seterusnya. Ya, karena Nabi tugasnya adalah balaghul mubin. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Ya, maka dua inilah yang harus kita gabungkan. Ya, ini bagi para dai, para juru dakwah, bahkan bagi para guru atau para orang tua. Ketika dia menginginkan anaknya dapat hidayah, nah, jangan merasa hebat. Ya, mulai dari kecil ya, sampai dewasa pasti jadi, pasti tadi ya. Jadi apa? Ya, jangan lupa semuanya itu biarlah. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa menunjukkan. Ya, ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Entah itu nanti jadinya seperti apa, biarlah. Ya, maka jangan lupakan ya selalu minta tolong kepada Allah, berikan hidayah ya agar atau meminta hidayah kepada orang yang kita cintai tadi. Ya, dulu juga para dai ya walaupun dia menjelaskan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya dengan dalil Quran Sunnah, ya demikian semuanya, namun jika belum dapat hidayah, belum klik, ya maka nggak akan bisa. Jadi juga semuanya kita, para guru, para orang tua, pengajar, ya maka adalah menggabungkan dua ayat tadi. Sekali lagi surat Al-Qasas ayat 56 dan surat Asy-Syura ayat 52. Yang sama-sama innaka la tahdi, satunya wa innaka la tahdi. Jadi bagi yang belajar bahasa Arab itu insyaallah paham nih. Innaka la tahdi, sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, orang yang kau cintai. Ya, namun di ayat setelahnya atau ayat yang lain, wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau bisa. Nah, maka digabungkan, satunya hidayah taufik milik Allah, satunya hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan itu kita bisa mengusahakan. Namun jangan lupa tawakal. Maka jelaslah ya yang tadi ingin kita bahas antara ubudiyah, kemudian antara isti'anah dan antara tawakal. Ya, insyaallah itu hadisnya jelas ya tentang bagaimana kisah Abu Thalib ini. Kalau ingin melihat bisa dilihat di Tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Qasas ayat 56 tadi. Yang secara singkat ya, ketika Abu Thalib wafat atau ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, datanglah Nabi kepada beliau. Ya, kemudian ternyata di sampingnya ada Abu Jahal, ya ada Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Ubay Umayyah Al-Mughirah, ya dari kalangan kufar Quraisy. Ketika Nabi membisiki, ya am qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah, kalimatan muhajju biha laka indallah. Ya, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, ini ucapan yang kelak aku akan membelamu nanti dengan ucapan ini di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi setiap kali Nabi memaparkan itu, menawarkan itu, Abu Jahal ya dan Abdullah bin
Ibnu Umayyah mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ya wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyang? Gitu terus, setiap kali ditalkini dibalas lagi, ditalkini dibalas lagi. Inilah efek buruk dari teman-teman yang buruk, sampai mati pun tetap dikondeli. Makanya orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu narik. Ya, kalau teman buruk narik ke keburukan, kalau teman baik ya narik ke kebaikan. Maka kita tinggal mencari saja. Mau tertarik kemana ini? Ya tentunya tertarik yang baik-baik. Ya lihat tadi Abu Thalib yang menjelang wafatnya masih dibisik-bisiki, ya masih dipengaruhi. Padahal di sisinya sudah ada Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Namun dia tidak berhasil. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya karena perkara inilah Allah mengingatkan Nabi SAW, yaitu sungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Akan tapi ya ditunjuk dengan ayat yang lain tadi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sehingga engkau akan bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini wallahu a'lam, yang intinya perjamaah di Allah Ta'ala. Kembali ke poinnya tadi, wala yu'inuhu ala ta'atihi wa ibadatihi illallah jalla wa ala, wa hunaka asbabun ja'alallahu tu'inu walakinnaha laysat li'anatul mutlaqah wa innama hiya asbabun qad tufid wa qad la tufid. Ini poinnya, tidak ada yang bisa membantu seorang untuk bisa taat, ya untuk bisa ibadah, untuk bisa memberi hidayah, yang untuk bisa istiqomah kecuali Allah. Maka adalah dia selalu beristi'anah kepada Allah dan berusaha bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah, bukan kepada dirinya atau kepada makhluk. Kalaupun ada sebab-sebab yang menolong, itu mungkin bisa tapi tidak mutlak. Kadang bermanfaat, kadang tidak. Kembali ke masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan pernah terjadi sedikit. Tentunya yang bisa kita bahas, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuqa wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد